Cek. Ini baterainya habis kayaknya. Sudah ada, aman aman aman. Cek. Sip. Sekarang kita masuk bab poligami. Loh iya, urutannya itu sudah. Kenapa? Wah, dilewati. Ayo. Langsung bab kematian gitu ya. Masa dilewati? Poligami tidak penting ya. Dia harus poli pantai. Nah, sekarang halaman 328 pada poin yang ke-11. Betul enggak? Aku tidak akan menaatinya ketika hidup saja, namun mendurhakainya ketika mati. Jadi ini cerita seorang istri yang taat kepada suami ketika suaminya masih hidup, bahkan ketika suaminya sudah meninggal. Kemudian nanti bab yang ke-12 itu ada satu cerita menarik sebelum kita masuk pada bab poligami dalam Islam. Saya nunggu-nunggu bab ini tidak datang-datang. Nah, di Kediri sudah selesai. Sudah selesai. Di sini tidak usah. Masya Allah. Tidak apa-apa Bu, ilmunya saja ya. Karena nanti kalau panjenengan sudah tahu ilmunya, bukan praktek, maksudnya panjenengan jadi ngerti. Oh seperti ini, seperti itu. Nanti sehingga panjenengan tidak memandang poligami itu sekedar emosi saja, tapi panjenengan punya ilmu. Jadi nolaknya itu dengan ilmu gitu. Ya kan? Nolak atau setuju? Yes, monggo masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita duduk di majelis ilmu dalam rangka menambah ilmu kita, mendekatkan kita kepada ridhonya Allah, kemudian
menjadikan insya Allah hidup kita penuh dengan kebaikan, dengan cahaya ilmu. Salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, tetap semangat, istiqomah, jangan bosen, jangan males, terus duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu semacam ini Bu menjadikan panjenengan itu tetap ajak istiqomah. Ketika mulai di rumah ada sedikit masalah, di tetangga masalah ekonomi segala macam, ketika panjenengan duduk di majelis yang semacam ini, itu hati insya Allah kembali tenang. Karena ada 4 hal panjenengan tulis. Yang ini merupakan tempat istirahatnya hati. Ada berapa? 4. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang pada bab yang ke apa? Lah itu tadi. Anda kira saya bercanda? Loh. Nah, yang pertama, apa tempat istirahatnya hati disampaikan oleh para ulama, wabil khusus ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Nomor 1, tempat istirahatnya hati itu majelis ilmu. Maka majelis ilmu semacam ini itu pada hakikatnya itu rest areanya hati panjenengan. Dan saya juga sama. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu, kita mendengarkan ilmu, kita membaca tentang dalil Al-Quran, kita membaca dalil tentang hadis Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya hati kita itu seperti sedang diterapi, dipijeti, diistirahatkan. Panjenengan itu seperti masuk apa? Sauna. Yunus sudah ngerti sauna. Spa, ngerti? Anda paham Anda? Terus pokoknya ini tempat di mana panjenengan itu relaksasi. Hati panjenengan yang awalnya penat ngerungokno beritanya tidak baik, kemudian ngelihat suasana lingkungan, nampaknya lingkungan juga kurang kondusif, apalagi di bulan-bulan yang semacam ini, maka biar hati itu hilang kepenatannya, itu tempat dan amal yang pertama adalah majelis ilmu. Kenapa begitu? Karena orang yang duduk di majelis ilmu, Allah beri 4 keutamaan. Nomor 1, Allah turunkan rahmat. Betul, ini tidak usah tulis, Anda paham ini. Ghasyiyat humur rahmah. Allah selimuti mereka dengan rahmat. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan yang namanya sakinah. Sakinah itu apa? Hati ini ayem. Rahmat datang, ketenangan juga Allah berikan. Yang ketiga, itu oleh Allah panjenengan ini disebut di hadapan para malaikat. Dan ketika Allah mengingat panjenengan sampai kemudian nama panjenengan Allah sebut di hadapan malaikat, itu tidak mungkin boten ngefek. Pasti ada efek positifnya, pasti ada dampak positifnya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan panjenengan dinaungi oleh sayapnya malaikat. Artinya apa? Orang yang duduk di majelis ilmu itu mengistirahatkan hati. Yang kedua, amal dan tempat untuk istirahatnya hati, qiraatul Quran atau tilawatul Quran ma'ad tadabbur. Tapi bukan sekedar dibaca, akan lebih berdampak positif apabila Al-Quran yang panjenengan baca itu panjenengan juga memahami apa? Maknanya. Dan tidak jarang Bu, boten jarang. Panjenengan itu dengan suasana hati seperti apapun pas ngaji, terus panjenengan baca artinya itu terkesan Bu, kok pas yo? Nah, sering enggak? Nah, itu menunjukkan apa? Memang itulah salah satu caranya Allah menjadikan panjenengan itu mendapatkan bimbingan. Pas sumpah moco ayat, loh kok ayatnya mewakili sekali, kok ayatnya pas sekali.
ini ayat kok seperti perasaan yang sedang saya alami. Nah, itu maka qiraatul Quran itu mendatangkan kebaikan. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, itu Imam Nawawi mengatakan ketika Allah berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir hati menjadi tenang, itu kata Imam Nawawi yang paling bagus zikir yang menenangkan hati itu tilawatul Quran. Jadi yang paling utama dari semua jenis zikir yang lain itu apa? Tilawatul Quran. Apalagi kalau sampai ditadabbur, panjenengan fahami maknanya, panjenengan resapi, panjenengan dalami, insya Allah Al-Quran itu adalah apa? Syifa. Syifa itu apa? Boleh, tidak apa-apa diartikan obat, tidak apa-apa, tapi arti yang lebih pas, penyembuh. Syifa itu kesembuhan. Syifa itu apa? Kesembuhan. Kalau obat itu apa? Dawa. Obat itu apa? Dawa. Tapi kalau syifa itu sembuh. Maka artinya kalau Quran itu insya Allah pasti sembuh. Sementara obat belum tentu. Panjenengan sakit ngeluh ngombe Paramek gak mesti waras, karena ngeluh nih cicilan waktu nih bayar ya. Jadi masih Paramek Anda minum 10 langsung tetap ngeluh, karena masalahnya bukan di kepala, masalahnya di kantong. Yang ketiga, apa sesuatu yang menjadikan hati kita ini istirahat, tempat untuk menenangkan hati? Suhbah as-salihah, ketemu teman yang solih, teman yang baik. Nomor satu tadi apa? Majelis ilmu. Maka beda sekali orang yang aktif di majelis ilmu dengan yang tidak aktif, itu beda banget. Saya kemarin nganter anak saya ke tempat mainan di salah satu kota yang dekat dengan sini. Itu pas yang di meja kasir perempuan pakai jilbab, itu handphone diselipkan di jilbabnya gini. Kata dicekeli wis. Aku loh yo mikir mbak, sampean ayu putih gede dukur kok bojone sampean cilik. Tapi kalau biyen mbak yo saiki mbek Gusti Allah sampean dikasih gantinya mbak, masya Allah. Aku lo mikir, saya lewat di depannya gini, gak ngefek belas sih. Nampaknya itu lagi. Nah, maka orang kalau aktif di majelis taklim, Bu, insya Allah ketika muncul momen seperti itu, cepat ilingi. Wah, astagfirullah, gak oleh dosa, rasan-rasan gini. Nah, itu majelis. Yang kedua, tilawatul Quran. Baca Quran yang banyak. Dan Quran itu, cara membacanya secara global ada dua. Nomor satu, membaca Quran sebagai wirid harian. Wirid harian itu maksudnya apa? Panjenengan wajibkan diri panjenengan, aku sedino kudu maca piro. Atau termasuk wirid harian itu apa? Apa surat-surat yang panjenengan suka, yang panjenengan berazam tak waca bendino. Kalau Nabi Muhammad kan Al-Mulk, As-Sajdah, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan kalau panjenengan mungkin seperti yang banyak diceritakan, mungkin Waqi'ah, mungkin surat Ar-Rahman, itu namanya wirid harian. Jadi panjenengan itu mau baca dari Al-Quran yang panjenengan mewajibkan diri. Yang pertama modelnya apa? Sedino kudu moco piro. Atau contoh yang kedua, satu hari saya wajibkan diri saya baca surat apa sebagai wirid harian. Itu model yang pertama. Model yang kedua, bacaan yang maju ke depan. Jadi sistemnya khataman ya. Jadi panjenengan kasih begar apa, dikasih batas tidak apa-apa. Oh sampai gini menilai moco yo, dilanjutkan sampai nanti panjenengan khatam. Dan tidak ada aib walaupun khatamnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting istiqomah. Dan yang ketiga, cari teman yang baik. Karena teman yang baik itu apa? Insya Allah kalau namanya baik tenanan lo ya, hatinya baik, imannya baik, ibadahnya baik, takwanya baik, ngomongnya itu mesti bikin panjenengan nyaman.
Misalkan panjenengan lagi ada masalah dengan suami, ya betul-betul ditenangkan. Wis mbak, namanya orang hidup di dunia pasti ada ujian, ya mungkin ujian panjenengan lewat suami, mungkin ujian saya lewat yang lain, mungkin teman panjenengan. Jadi kalau temennya baik itu Bu, itu insya Allah hati ini tenang. Ada satu cerita, suplemen, ada satu cerita, dan ini kalau diceritakan yang lain, ya banyak sekali, cuma ada kisah dari Imam Malik. Imam Malik itu punya beberapa murid yang kalau muridnya sedang futur itu apa? Ya males gitu lah ya, gampangan ini. Jadi biasanya sergap ngaji, tiba-tiba muncul malesnya. Itu muridnya berangkat ke rumahnya Imam Malik, memandang wajahnya Imam Malik, terus kata muridnya apa? Sekali ngelihat Imam Malik itu bertahan untuk memompa semangat saya sampai sepekan. Dalam riwayat yang lain, dalam cerita yang lain dibilang itu bisa memompa semangat saya sampai 10 hari. Dan kisah semacam ini banyak. Anda tahu persahabatan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i itu mendengar muridnya yaitu Imam Ahmad sakit. Imam Syafi'i bingung, kudu budal menjenguk murid saya. Datanglah Imam Syafi'i menjenguk Imam Ahmad. Ketika Imam Syafi'i pulang, Imam Ahmadnya sembuh, ganti Imam Syafi'i yang sakit. Apa kata Imam Syafi'i? Aku jenguk temanku yang sakit karena hati yang tidak kuat memandangnya, ketika pulang ganti anas sakimu, ganti aku sing loro. Dan seperti itu karena apa? Saling berempati kalau punya teman yang baik. Panjenengan kalau punya teman yang baik, waduh, rezeki itu namanya apa? Rezeki. Selain teman yang baik itu juga memiliki syafaat kelak pada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keempat, zikrul maut. Zikrul maut, mengingat kematian. Nah ini 4 cara untuk menenangkan hati, atau 4 amalan, atau 4 tempat yang di tempat itu hati kita apa? Istirahat. Hatinya apa? Istirahat. Nomor 1, duduk di majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu menjadikan panjenengan berhenti dari nguber dunyo. Panjenengan diingatkan tentang akhirat. Kemudian banyak-banyak membaca Al-Quran. Cari teman-teman yang baik. Dan yang terakhir, ingatlah apa? Kematian. Karena orang kalau mengingat kematian, angan-angannya berhenti sudah. Orang kalau sakit, mentok-mentoknya sakit, terakhirnya wafat. Dan kalau sudah wafat, dan ketika dia sakit itu sabar, dia ridho, dia mencari pahala Allah ketika dia sedang sakit, maka kematian untuk dia sebagai apa? Istirahat. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal abdul mu'min istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha." Orang mukmin itu kalau wafat istirahat dari kepenatan dunia. Itu menunjukkan dunianya, Pak. Dunia ini terbatas, serba terbatas, tidak enak. Maka kalau kita wafat, para salaf itu ngomong apa? Intaqala min dhiqid dunya ila fasihil akhirah. Orang yang meninggal itu berpindah dari dunia yang sempit, pindah ke akhirat yang luas. Artinya luas di sini apa? Tidak terbatas. Kalau panjenengan lihat 2x1 itu kan bentuk zahirnya, itu kan makam dan kuburannya. Kalau alamnya itu kan namanya alam apa? Barzakh. Barzakh itu artinya apa? Pembatas. Pembatas itu maksudnya apa? Antara panjenengan dengan mereka ada pembatas yang tidak bisa dilihat. Panjenengan tidak bisa ngelihat alamnya mereka. Maka itulah kenapa ada orang meninggal, kata Nabi Muhammad, kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Ada yang kemudian dihimpit oleh kedua lapisan bumi, sampai tulang kanannya berpindah ke kiri, yang kiri pindah ke kan. Padahal secara zahir kita lihat, kalau digali ulang, ya kayaknya apa-apa panggah. Tapi itulah namanya alam barzakh, di mana dia hidup pada alam dimensi yang berbeda. Sip. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang ke-11 di antara bentuk ketaatan istri kepada
suami. Yang ke-11, ada satu poin penting di sini, bagaimana seorang istri itu taat kepada suami tidak hanya ketika suami itu hidup, tapi bahkan ketika suami meninggal. Kalau saya boleh ngasih contoh begini, Bu. Perempuan itu kalau ditinggal wafat oleh suaminya, nas'alullah as-salamah wal afiyah, semoga semuanya sehat wal afiyah, itu kan ada yang namanya masa iddah. Dia tidak boleh keluar, tidak boleh menikah, tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai pakaian yang dengan hiasan, tidak boleh pakai minyak wangi. Itu selama berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari kalau ditinggal wafat. Nah sudah, maka itu salah satu bentuk ketaatan istri kepada suami ketika suaminya meninggal. Maka itulah ibu-ibu sekalian perlu difahamkan dalam masyarakat kita, masa iddah itu untuk mereka yang tidak ngaji itu tidak umum. Dia tidak ngerti bahwasannya perempuan yang ditinggal wafat oleh suami itu ada masa menunggu, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kumpul di kampung, tidak boleh ikut ini, tidak boleh ikut ini. Dia tidak ngerti. Bukan niat untuk melanggar, tapi memang gak ngerti. Nah, bahkan saya pernah sekali ketemu, tetapi yo ini kalau diceritakan yo kurang baik, tapi sebagai contoh saja nggih. Ada perempuan ditinggal wafat suami baru 3 atau 4 hari. Wes masuk ke pasar, ndak pakai jilbab, rambutnya mari keramas, bersih, seger. Ditanya sama bakul yang di pasar, "Lumba, kok wes metu?" "Oh, lah sing blonjo sapa? Engko bengi lek masak ge tahlil ya apa? Lah engko lek gak metu ya sing ngewangi ya sapa?" Nah, bayangin. Dalam keadaan dia tidak merasa itu suatu kesalahan. Saya mikir, iki jelas gak ngerti orang ini. Apalagi dengan perawakan yang zahirnya kita lihat gak jilbaban. Ya insya Allah mungkin dia belum ngerti apa? Belum ngerti ilmunya. Nah, maka bentuk ketaatan istri yang ini menunjukkan bentuk wafa. Wafa itu apa? Kesetiaan. Itu namanya wafa, setia. Itu adalah ketika suami wafat, ya panjenengan tahan diri. Kalau orang laki gitu, Bu, tidak ada batasannya kan? Orang laki itu malam istrinya meninggal, siang dia nikah, boleh apa enggak? Walaupun secara adat di tempat kita dibilang apa? Kuburan itu durung garing. Lemai sih, teles. Ya apa urusan lek semudan nak saken ya. Agak garing-garing udan terus terus. Nah, tapi kalau perempuan ada yang namanya masa iddah. Fatimah adalah seorang putri dari Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Ini saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi Fatimah ini itu bapaknya khalifah, kakeknya dia juga khalifah. Dan saudara kandungnya sampai beberapa keturunan itu khalifah semua. Uripnya mesti apa? Mesti enak. Nah, maka namanya dia adalah Fatimah, putri dari Abdul Malik bin Marwan, dari khalifah Abbasiyah. Tahu enggak? Ada Abbasiyah, ada keliru tempat saya. Ada Abbasiyah, ada Umayyah. Ini dari kelompok Abbasiyah. Seorang khalifah yang telah menguasai, lihat daerah kekuasaannya, Syam, Irak, Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu Mekah, Medina. Itu Hijaz. Kemudian Yaman, Iran, Cina, Kaukasus, Al-Qarim, daerah Mawa, Wan Nahar, daerah Mama, saya tidak tahu ini, Wara'an Nahar, sampai ke Bukhara, Genua Timur. Intinya daerah kekuasaan kekhilafahan Abbasiyah itu di zaman tersebut, Bu, itu menguasai sepertiga dunia. Ini bukan wilayah yang kecil, sepertiga dunia. Jadi dari daerah Arab, semenanjung Arab, itu sampai terus ke arah timur, itu dikuasai semua sama kekhilafahan Abbasiyah. Dan itu pemimpinnya adalah namanya Abdul Malik bin Marwan. Sampai lihat Spanyol, semua dikuasai. Maka Spanyol itu zaman Islam namanya apa?
Cordoba. Ya Andalus, bisa Andalus. Namanya Cordoba. Maka muncul ulama tafsir namanya Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi itu dari Cordoba. Ya orang Spanyol sana. Sekarang lihat, ada enggak bekasnya Islam di situ? Cari bangunan itu. Sampai kita enggak percaya kalau sekarang Spanyol itu pernah dimasuki oleh Islam. Nah maka mudah-mudahan Allah menjaga Islam itu di negara kita ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Fatimah bukan hanya seorang putri dari seorang khalifah, tetapi juga seorang saudari dari para khalifah. Tadi saya bilang tadi, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ini adiknya Sulaiman. Yaitu Al-Walid Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Semuanya jadi khalifah. Dan ini saudarinya. Namanya Fatimah. Selain itu juga, ia adalah seorang istri dari seorang khalifah. Namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ingat Umar bin Abdul Aziz. Al-Khulafa Ar-Rashidun, khalifah yang Rashidun, yang berakal cerdas, imannya kuat, kekhilafahannya penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Itu kan dibilang wal khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali. Itu kan 4. Itu kalau secara hadis khalifah ar-rasyidah itu 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi secara sejarah para ahli sejarah bilang bukan 4 tapi 5. Ditambahi 1, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Umar bin Abdul Aziz dimasukkan dalam sejarah loh ya? Karena dianggap gaya kepemimpinannya dan keadaan masyarakat yang dipimpinnya serta keadaan politik di zamannya itu menyerupai khalifah yang 4 tadi. Saking adile, saking makmure, saking api. Dan Anda tahu Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Bukan cucu, cicit. Yang ibunya dia, bukan ibunya, berarti neneknya dia, mantunya Umar bin Khattab, yang jadi neneknya Umar bin Abdul Aziz ini, itu seorang perempuan yang malam-malam ketika Umar keliling kampung, sama ibunya disuruh nyampur susu sama air. Terus perempuan itu bilang apa? Jangan, sama Umar ndak boleh. Ibunya bilang apa? Ah, Umar kan ndak tahu. Sama perempuan ini dibilang, kalaupun Umar ndak tahu, tapi Allah Tuhannya Umar pasti itu neneknya. Jadi, salah Bu, jangan Anda itu ragu. Turunan api itu insya Allah tetap api. Itulah maka dalam Islam itu penting sekali dilihat nasabnya, dilihat hasabnya. Iki ibu ya opo, bapak ya opo, mbah buyutnya seperti apa, itu penting sekali. Nah ini Fatimah ini istrinya Umar bin Abdul Aziz, yang pernah bibinya datang minta duit. Kata Umar bin Abdul Aziz, yang kamu minta uang apa? Dibilang, loh ya saya enggak tahu, kata bibinya. Pokok aku butuh duit kayak ono duit, karena dia menganggap ponaannya ini khalifah, duitnya mesti akeh. Kata Umar bin Abdul Aziz apa? Ya wis, tunggu sebentar. Diambilkan 1 keping uang emas. Kalau sekarang itu kisaran harga sekitar 5,6 juta sak keping. Karena 4 gram. Oh lebih. Oh sekarang sak gram 1, berapa? 1,8 ya. Umbangan aja 1,9. Anda ambil badinya jangan banyak-banyak. Katakanlah 2 juta ya, berarti sudah 8 juta 1 keping itu. Diambilkan 1 keping uang emas sama Umar bin Abdul Aziz. Mau diberikan untuk siapa? Bibinya tadi. Dibawa ke belakang dulu, diobong sampai nyala merah. Setelah panas betul nyala merah, diambil pakai kayu sama Umar bin Abdul Aziz, dijepit. Dikasihkan bibinya. Jeret bibinya. Kok panas sekali? Kata Umar bin Abdul Aziz apa? Kalau kamu kuat ngambil uang itu sekarang, itu masih ringan panasnya dibanding teriakanmu nanti kalau dibakar di neraka gara-gara uang ini. Langsung sama bibitnya uangnya dilempar, ditinggal. Kata Umar apa?
aku menyelamatkan kamu dengan panasnya uang ini. Karena kalau ini kamu terima, kalau sekarang saja kamu tidak kuat, opo maneh nanti di hari. Terus bagaimana dengan yang korupsi-korupsi itu? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita doain aja, Bu. Ojo ditungakno sing elek. Karena apa? Kita ini ya belum tentu. Kita ini ketok ini lah gara-gara gak ono peluang. Loh, bisa jadi kan? Ya mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Amin ya Rabbal. Mereka itu korupsi, Bu, gara-gara di ngarep beripat. Ya apa telung M loh ini. Ya kita ngomong astagfirullah, ditambahi pitung M, astagfirullah 1 triliun, innalillah. Nah kita ini begini kan gara-gara kalau peluang ya. Coba ada yang bumbuan model-model kepingin skincare mahal segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Pernah juga Umar bin Abdul Aziz ini kedatangan kerabatnya dari bapaknya. Kalau kerabat dari bapak itu namanya apa? Ammun. Amma. Kemudian ketika masuk ke ruang kerjanya Umar bin Abdul Aziz, ditanya, ini yang kamu datang ini urusan keluarga atau urusan negara? Dibilang urusan keluarga. Langsung cemplue dipateni. Gelap-gelapan mereka berdua. Pamannya kaget, aneh ponaan situ ini, wong sugih, presiden, khalifah, pemimpin, mosok nemoni tamu peteng. Dibilang apa? Iya, karena ini pas cempluk yang tak pakai ini pas cempluk negoro. Kalau pas ini apa sih bahasa Indonesianya cempluk itu? Oblik. Oblik. Saya malah iling satu kata Anda ngomong oblik. Dulu waktu saya kecil ada kalimat goblik. Tahu enggak? Iya. Sekarang sudah ada kata-kata itu ya. Oh masih ada? Oh beda circle kita ya. Saya tidak tahu kerungu saya. Panjenengan masih sering denger ya. Berarti circle-nya jelek itu. Nah sudah apa sih? Ya wis katakanlah lilin gitu ya wis, cek gampang. Karena lilin yang pas saya pakai ini lilinnya negara, jadi tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga. Coba pas kamu datang lilinnya lilin pribadi, yuk kata apa ini? Subhanallah lihat. Nah ini Fatimah istrinya. Anda bayangin, ada seorang laki-laki dengan jabatan tinggi, kekayaannya kalau dia mau bisa luar biasa. Ketika dia mampu menahan diri, salah satu yang menjadikan dia itu kuat siapa? Ke istrinya itu, Masya Allah. Maka coba istrinya model istri yang sekarang, yang tasnya harus branded, kemudian turun dari mobil, ya harus mobil yang mewah. Waduh, ya berat. Nah ini namanya Fatimah. Perempuan yang menjadi putri seorang khalifah, istri seorang khalifah, dan saudari para khalifah. Ia keluar dari rumah ayahnya menuju rumah suaminya pada hari pernikahannya dengan berbekalkan perhiasan yang paling mahal dari seluruh perhiasan yang dimiliki oleh perempuan di bumi ini. Karena ya apa? Bapaknya khalifah, keluarganya adalah para khalifah, dan dia bakal menikah dengan laki-laki yang tidak sembarangan juga. Maka sama bapaknya didandani top perhiasannya luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa di antara perhiasan tersebut terdapat anting Maria yang terkenal dalam sejarah dan selalu menjadi bahan perhatian para penyair. Salah satu anting tersebut saja senilai dengan segudang harta. Jadi ada kayak mutiara gitu, yang itu menjadi warisan turun-temurun karena harganya yang luar biasa dan keindahannya yang top. Anda searching di Google, namanya anting Maria, nanti keluar sejarahnya. Gak ngerti Anda, gak ngerti Anda. Adapun yang ingin saya garis bawahi dari kisahnya ini adalah bahwa pengantin dari Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang perempuan yang pada asalnya tinggal di rumah ayahnya dengan kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan perempuan lain. Wes artinya uripe arek wedok iki sadurunge penuh dengan kemewahan. Maka itu Bu,
sak sugi-sugi panjenengan Bu tetap didik anak perempuan secara khusus mlebu pawon. Karena nun sewu nggih, kalau harapan orang tua kan mesti harapannya baik. Tapi namanya nasib kan gak mesti baik. Boleh jadi nanti dia dapat suami yang bukan orang kaya, yang memaksa putri panjenengan harus masak, harus ngepel, harus umbah-umbah. Atau kalaupun dia mungkin suami yang kaya, ada enggak kemungkinan kekayaannya hilang? Ada. Sehingga totoan anak wedok itu jangan diurui manja. Karena anak perempuan sekarang wis mulai gak ngerti masak ya. Nyetek kompor. Mentolo mereka saya model begini ya. Bahkan sekarang gak iso ngoncek brambang itu dianggap kelucuan yang keren, iso dikontenkan. Lo itu goblik, itu memalukan. Lo wedok kok gak iso ngoncek? Itu bukan lucu-lucuan, bukan keren, bukan kelihatan seru. Itu memalukan. Oh wedok kok gak iso ngoncek? Brambang. Anda mulai menjurus gila salah ini. Menjurus, saya tidak mau saya. Tuso, enggak, saya tidak ikut-ikutan panjenengan tuso panjenengan. Ngerokok ini. Ya apa minta maaf yang ngomong salah tadi ayo. Doain yang Anda rasani tadi. Sudah. Tapi sekarang ya gara-gara konten-konten seperti itu ya, tidak bisa ngoncek salah jadi lucu-lucuan, tidak iso ini jadi lucu-lucuan dan contoh kepancing lah ya. Nah sudah akhirnya perempuan sekarang karena yang dilihat seperti itu dianggap kayak iso masak itu kayak lucu, keren, manja. Jambak manja, tidak ada manja-manja dia. Nah sudah, intinya Fatimah ini sebelum nikah hidupnya mewah luar biasa. Dan ketika ia tinggal di rumah suaminya Umar bin Abdul Aziz, seandainya dia ingin hidup seperti di rumah ayahnya, maka ya bisa saja. Karena modalnya besar kan, kalau dia mau loh ya, bisa. Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu menjadi penguasa teragung, menginginkan uang belanja untuk rumahnya hanya beberapa dirham per harinya. Dirham itu perak. Kalau dinar itu emas. Satu keping dirham hari ini ya, itu cuma 60.000 satu keping per harga perak hari ini. Itu satu keping cuma 60.000 dan dia minta cuma beberapa keping untuk seharinya. Itu padahal apa? Khalifah. Dalam keadaan istrinya biasa mewah. Dan Fatimah ridho dengan keputusan suaminya tersebut karena ia sangat menikmati nikmatnya rasa qanaah dan manisnya hidup hemat. Plus, ya bukan cuma itu. Kalau cuma qanaah, menikmati hidup hemat, itu insya Allah normal lah ya. Tapi kenapa dia bisa kuat seperti itu? Lihat suami hebatnya itu. Jadi bagaimana istri bisa qanaah, itu ya tergantung suaminya noto. Kalau tidak ditoto sama suami, nah ini dia rela seperti itu. Sebagaimana istri Nabi, panjenengan ingat tidak yang pernah saya cerita nih? Istri Nabi itu dalam tanda kutip, itu kan pernah dalam tanda kutip ya, itu demo minta kenaikan uang belanja. Ingat gak cerita itu? Kemudian kata Nabi Muhammad, saya enggak mampu. Akhirnya sama Allah Ta'ala diturunkan ayat untuk itu. Diturunkan apa? Disuruh milih. Ya azwajan Nabi, wahai istri Nabi, in kunna turidna dunya wa zinataha, fata'alain, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai para istri Nabi, kalau yang kalian minta itu sekedar uang duniawi, kemewahan, uang, kendaraan, rumah, makanan, segala macam, apa kata Allah? Sini, tak kasih kemewahan itu, tapi cerai dari Nabi. Terus mereka milih apa? Gak apa-apa, melarat, yang penting urip bareng. Karena suaminya pantas dipertahankan dengan dia itu berkorban miskin. Lah sekarang wis melarat, bojone gak memper blas. Kata istri apa? Wolak-walik iki. Duit gak duwe, bojo ganteng yo gak, apik yo gak, ibadah yo gak, pinter yo gak. Wis gantung diri wis aku iki, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, maka Fatimah ini dari yang awalnya sogeh gak karuan, rela hidup seperti itu, ya karena memang suaminya pantas diperjuangkan. Betul Bu Tiara? Mana Bu Tiaranya? Oh baru datang, Masya Allah.
Nah, begitu Bu Tiara ya. Jadi tolong difahami. Siapa itu? Ya, itu yang baru datang itu. Nah, sudah. Karena apa? Memang suaminya pantas untuk diperjuangkan. Sudah, kita lanjutkan. Perasaan nikmat dan manis tersebut menjadi hal yang paling baik dan paling memuaskan untuk dirinya daripada segala kenangan dan kemewahan yang dia rasakan. Karena suami yang mendidik, suami yang taat kepada Allah, suami yang ibadahnya bagus, akhirnya dia mendapatkan semua kepuasan itu bukan dari harta duniawi, tapi dari akhlaknya siapa? Suami. Saya mau ceritalah sedikit. Anda ingat gak ada, ya gak usah ceritain lah ya, pokok kira-kira cerita ini kurang lebihnya beginilah. Ada seorang perempuan cantik, masih muda, Masya Allah, gadis dari keluarga kaya raya, rela kawin apa yang tidak diizinkan itu, kawin lari, rela kawin lari, bapak ibu gak terima demi belani seorang suami. Bayangin, padahal dia tahu suaminya itu rumahnya masih ngekos, artis juga ini. Ayo tahu lagi. Kenapa dia rela? Padahal di rumah bapaknya mobilnya mewah, kamarnya mewah, sehari-hari terjamin. Belani melok bojo kan karena terlanjur jatuh. Nah ya sudah, itu makan itu cinta itu. Sekarang endingnya apa ya? Cerai juga kan? Maka jangan sampai nikah tanpa restu orang tua. Percuma. Walak waliin dunia itu kayak so dihapusi. Iya dah. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya siapa? Tidak ada enaknya, tidak ada nikmatnya. Sak sugi-sugi jenengi wong rabi, mesti onok masalah. Iya benda. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya Allah karuniakan rumah tangga yang baik. Amin. Selain itu, sang suami pun memintanya untuk melepaskan semua perhiasan. Jadi suaminya pun tidak kemalan dunia. Ketika dia datang dari rumah orang tua dengan perhiasan yang luar biasa, suaminya bilang apa? Lepaskan sebelum masuk ke rumahku. Bukan lepaskan untuk kita jual nanti kita. Enggak. Dia mendidik istrinya dengan apa? Kesederhanaan. Di telinganya, di lehernya, di rambutnya, di pergelangan tangannya, yang sama sekali tidak bisa membuat kenyang orang lapar. Anda pakai cincin dulu. Lek luwe iso di krokot ya. Anda pakai kalung, kalau lapar kan tidak bisa, minimal dijual dulu kan, dijual dulu. Seandainya seluruh perhiasan tersebut dijual, pasti dapat mengenyangkan seluruh perutnya rakyat. Maka sang istri pun menuruti permintaan suami. Coba, gak pakai protes. Loh, iki lagu tuh kayak aneh sampean. Oh, gak melok ngeki kok ngongkon-ngongkon ngedol. Enak men, oleh nang ngawe makku. Loh. Ini bukan Fatimah, ini sawo jajar ini. Iya. Nongko jajar. Yes, pokok no jajarin lah pokoknya. Nah, kalaulah itu dijual, maka akan cukup untuk perutnya rakyat yang dikuasai olehnya. Maka istri itu pun, siapa namanya tadi? Fatimah, nurut. Ia lepas semua perhiasan yang ia bawa dari rumah ayahnya, lalu diberikan cuma-cuma ke Baitul Mal. Bukan dijual untuk dia ya, diberikan ke Baitul Mal. Maka Masya Allah, ini luar. Setelah itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal. Setelah lama mereka berumah tangga sampai sang suami apa? Meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan apapun. Umi saya itu punya prinsip, karuan ninggali anak ilmu timbang ninggali duit. Ninggali duit ison tek, ison garai tukaran, lek ninggali ilmu insya Allah kejogo. Maka sampai kadang-kadang tadi anak yang ngenes, anak duit cici ngene mantek mana, kapan ngelumpu tapi ya subhanallah, karena memang itu yang diajarkan, akhirnya mau ndak mau kita juga terbiasa. Dan itu untuk panjenengan, putra putri panjenengan, anak cucu itu diajarkan bagus bu. Karuan ninggali apa? Ilmu, keterampilan, akidah, ibadah, kesolihan itu jauh lebih manfaat dibanding ditinggali apa?
uang. Walaupun maaf, memang Al-Quran sendiri mengatakan meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya itu lebih apik timbang meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang menjadikan mereka apa? Minta-minta. Setelah Amirul Mukminin meninggal dunia tanpa meninggalkan apapun untuk istri dan anaknya, lalu datanglah kepada Fatimah ini petugas Baitul Mal dan berkata, sesungguhnya semua perhiasanmu, wahai tuan putriku, masih utuh, belum kami apa-apain. Jadi yang kamu berikan ke Baitul Mal waktu panjenengan dulu awal menikah, itu tetap kami simpan, itulah amanah. Ya memang betul sudah diberikan ya, tapi kan dia ngerti ini kesayangan nih, mosok yo didum sakarpe dewi, tetap dijaga. Dan itu yang panjenengan pernah dengar Nabi Muhammad itu ketika narik zakat, Nabi Muhammad bilang apa? Iyyaka wa karaima amwalihim, jangan diambil harta yang mereka sukai. Itu Nabi Muhammad jogo betul itu. Kalau kita enggak, kita ini ayatnya mesti pancet. Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian mampu menyedekahkan yang paling kalian cintai. Iku terus ayatnya. Sehingga kesannya orang kaya itu katanya diporoti. Anda ngelihat orang kaya itu gak rela gitu loh. Kenapa? Kotor sekali hatinya ya. Ngelihat orang mobilnya bagus, kata sodako. Ngelihat orang dilu-dilu rekreasi, atau infak. Melihat orang rumahnya bagus, orang takut. Kok elek menatinya ya? Kenapa orang lain yang kaya kok Anda yang susah? Ya memang karena hatinya kotor ya. Nah sudah, maka Rasulullah itu melarang narik zakat dari harta yang paling dicintai. Ojo. Nah sekarang kan Ibu Sri Mulyani perlu kita ajak ngaji ke ngaji hati kayaknya. Betul ya? Bu Sri? Bu Sri siapa? Bu Sriani. Nah sudah, maka perhiasanmu masih utuh, kalung, gelang, cincin, melar, ya giwang, anting, podo kan, semuanya masih ada. Aku menjaganya sebagai amanah darimu, dan aku pada hari ini datang setelah suamimu meninggal minta izin untuk apa? Tak balik no. Katanya siapa? Bendahara Baitul Mal. Saya kembalikan. Apa kata Fatimah? Loh ya apa? Lawang dulu tak berikan itu atas perintah suamiku. Loh sekarang walaupun suamiku sudah wafat, ya tetap saya tidak akan mau ngambil lagi. Subhanallah. Padahal gak duwe peninggalan belas. Untuk dia dan anaknya tidak ada harta. Tapi apa yang telah dia berikan di zaman suaminya hidup, tidak lagi dia ambil walaupun suaminya telah wafat. Fatimah menjawab bahwa dirinya telah menghibahkan semua perhiasannya itu untuk Baitul Mal karena mentaati perintah suaminya. Kemudian ia berkata, apakah aku taat ketika dia hidup dan aku ingkar ketika dia wafat? Masya Allah. Ini termasuk Bu, apa itu? Menjaga anak-anaknya suami. Kalau anak-anak suami itu masih kecil ketika suami meninggal, itu bagus kalau istri itu merasa mampu dan tidak khawatir fitnah, itu mencurahkan waktunya untuk nunggu anak. Dan banyak perempuan semacam itu ya. Kalau perempuan banyak, kalau laki-laki memang mohon maaf ya. Kalau laki-laki memang wis, karena memang tidak bisa Bu, wong lanang itu tidak iso. Tapi kalau perempuan banyak. Wis tidak apa-apa, wis aku tak mengikhlaskan waktu saya untuk ngerawat siapa? Itu banyak dan itu utamanya luar biasa ya. Tapi lihat wong lanang cocok, jangan berharap. Jangankan Anda mati, Anda belum mati loh. Ditakoni kok kapan matinya? Istrinya itu pergi di rumah sakit. Senin Kemis, iku wis telepon pacare dilungkas. Tak delok layar iki wis ketoke Senin Kemis sampean. Sabar yo, paling 3 jam iki. Mana orangnya? Kenapa? Yang itu lo nunjuk saya lo. Gak wedi kualat ibu-ibu.
Sudah. Maka dia bilang apa? Tidak mungkin aku taat kepadanya ketika hidup saja, dan aku berkhianat kepadanya, mendurhakainya ketika ia sudah meninggal. Tidak, ini istri, Masya Allah. Memang, ya itulah pentingnya ngaji ya, biar ini minimal untuk panjenengan apa? Minimal dapat dulu ilmunya. Sehingga mulai ilmu itu didapatkan, diresapi, direnungkan, nanti insya Allah mempengaruhi alam bawah sadar. Sehingga ketika sesuatu terjadi, panjenengan itu minimal ono apa? Sudah punya file di sini. Yang insya Allah ketika diperlukan itu file bisa langsung diaplikasikan. Mudah-mudahan semuanya lah dalam keadaan baik, sehat walafiat semua. Maka Fatimah menolak ketika itu akan dikembalikan kepadanya. Di saat ia sedang membutuhkan uang tersebut. Oleh karena itu, Allah mengekalkannya dalam sejarah. Inilah dia kisah tentangnya yang sedang kita bicarakan. Cerita tentang kemuliaan dan keluhuran derajatnya. Walau berabad-abad telah berlalu, tapi tetap sampai sekarang apa? Kita masih terus menceritakan tentang kisahnya. Sama seperti Zubaidah, tahu Zubaidah? Zubaidah, sahabat Zubaidah. Bukan panjenengan yang saya maksud. Iya, mudah-mudahan panjenengan juga kecipratan api lah. Amin, amin. Zubaidah itu istri dari Harun ar-Rasyid. Yang kemudian ketika ia wafat, beberapa hari setelahnya, dia punya adik misan, adik sepupu. Yang Indonesia itu misan atau sepupu? Sepupu. Ngimpi Zubaidah itu sedang jalan-jalan di taman surga. Dan orang yang paling benar mimpinya, kata Nabi Muhammad, siapa? Orang yang paling jujur ucapannya. Jadi tidak usah sok-sokan kepingin mimpinya ditafsirkan, lah kok senengani goroh. Gak ngefek. Karena mimpi pembohong itu dari setan. Tapi kalau orang itu jujur, tidak pernah ngapusi, hidupnya lurus, maka mimpi yang dia dapatkan itu bisyarah dari Allah. Berita gembira dari Allah, isyarat dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka misanannya Zubaidah ini mimpi ketemu Zubaidah jalan-jalan di taman surga. Ditanya, Zubaidah ada apa? Ya, saya juga tidak tahu. Karena ternyata Zubaidah itu punya proyek besar. Mengalirkan air sampai Mina, sampai Mekah. Di zaman ketika di Mina dan Mekah tidak ada air. Itu dia bikin sumber air, irigasi. Namanya kalau panjenengan umroh, jalan dari Arafah menuju Mina, itu mesti kelihatan ada temboknya. Yang itu kalau mutawifnya ngerti, mesti diceritani. Itulah tembok yang digunakan Zubaidah untuk bikin irigasi. Memberi minum kepada jamaah haji, dan itu diambil dari uang pribadi. Ketika Zubaidah wafat, masuk surga dalam mimpi tersebut, kemudian misannya tanya, apakah karena sumber air yang kamu bikin? Zubaidah bilang, bukan. Terus karena apa? Biraq'ataini hafadtu alaihima kulla lailah. Bukan karena itu, ternyata amal besar itu terkadang ikhlasnya susah. Ternyata dia karena apa? Dia mendapatkan kemuliaan seperti itu, bisa jalan-jalan di taman surga, rokaat sholat tahajud yang cuma 2 aku istiqomahkan setiap malam. Jadi istiqomah tahajud 2 rokaat setiap, itu Zubaidah. Padahal kayanya luar biasa, tapi subhanallah dia tidak eman uangnya itu dipakai untuk kemaslahatan umat. Kemudian kehidupan yang paling nikmat adalah kehidupan yang seimbang dalam segala hal. Maka memang betul Bu ya, orang itu paling enak uripe kalau apa? Pertengahan. Yo gak melarat teman-teman, karena memang miskin terlalu yo ndak enak kan? Itu azab, siksaan, ndak enak. Maka Rasulullah dalam zikir pagi dan petang itu kan berlindung dari apa? Kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Tapi sogeh kenemenen juga rentan. Ngerti nggak rentan? Rentan itu yo riskan, khawatir macam-macam ya kan? Maka yang paling enak yes, Allah takdirkan apa? Yo ada untuk kalau pengen jalan-jalan ada, kalau sekedar mau
bantu majelis taklim juga ada, untuk kebutuhan anak-anak juga cukup. Ya bukan sekedar pas lah, pokok wis. Iya pas butuh pas ada, dan model begitu insya Allah nyaman saya. Insya Allah model begitu nyaman. Kemarin ada pertanyaan di pengajian IASI itu, Ustadz saya ini yo melarat yoga, tapi kok pas terus menjadikan saya ini bendino deg-degan ya. Saya bilang ya loe api, menjadikan Anda tidak putus bergantung kepada Allah. Kemudian lihat ini, kebahagiaan adalah, itu Anda kasih garis bawah, itu bagus itu. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah ridho dalam menghadapi sesuatu. Ada satu kunci hidup bahagia menurut Syekh Ali Tantawi. Ali Tantawi itu mengatakan begini, seburuk apapun nasibmu, seketika berubah jadi baik. Ketika apa? Ridho dan pasrah. Pokok ridho dan pasrah. Wes salah, keadaan seburuk apapun kalau Anda ridho jadi baik. Tapi memang PR-nya ya ridhonya itu yang repot kan? Bagaimana mengelola pikiran, mengelola hati, mengelola sikap agar tetap ridho. Sudah, sekarang yang terakhir poin yang ke-12 dari bentuk ketaatan istri kepada suami. Kalau yang poin ke-11 tadi cerita yang luar biasa dari siapa? Fatimah bin Abdul Malik bin Marwan, anaknya khalifah, cucunya khalifah, dia juga saudari dari para khalifah, dan Allah takdirkan juga menjadi istri dari seorang khalifah. Tapi hidupnya sangat sangat sederhana sekali, selamanya, seutuhnya. Pokok wakes, Anda pikir sendiri ya. Dan subhanallah taatnya kepada suami bukan hanya ketika suaminya hidup, bahkan sampai suaminya wafat. Tapi hati-hati Bu, nikah lagi sepeninggal suami itu bukan aib. Bukan aib. Karena memang Allah ciptakan laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Walaupun lah nikahnya itu untuk panjenengan mungkin dianggap umuris gak pantas. Karena apa Bu? Nun sewu nggih. Orang itu nikah urusannya bukan cuma urusan biologis. Orang itu nikah perlu temen ngobrol. Ada yang menemani di rumah, jangan sampai sendirian. Lek metu enek kancani. Itu butuhnya orang nikah. Jadi bukan aib, jangan dianggap golek opo sih tuwek loh. Jangan begitu, karena mereka itu nikah yang dicari bukan cuma urusan ranjang, tapi apa? Orang itu kan kalau ada temen ngobrol, dan temen ngobrol itu antara temen, keluarga, suami, itu beda apa enggak? Beda ya, temen berbagi kesenangan, berbagi kisah bahagia, itu kan pentingnya di situ. Sekarang yang terakhir, yang ke-12, mengapa Abu Hamzah tidak menjemput kami? Ini kisah juga termasuk kisah yang inspiratif ya. Dikisahkan tentang seorang pangeran Arab yang diberi kunyah. Kunyah itu panggilan yang depannya abu itu. Kalau perempuan apa? Ummu. Misalkan di sini ada Ummu Dini, atau monggo lah, silakan, tidak apa-apa, boleh. Tapi ya kalau menurut saya pribadi, karena kan kunyah itu kan tidak juga sunnah, itu ya tidak juga, cuma boleh saja. Sementara kita ini kan tinggalnya di Indonesia, di masyarakat Jawa, terus umum ya, Mbak Rini, Mbak Susi, itu lebih apa? Lebih familiar dan terkesan Anda gak ketok yo gitu loh. Iya kan? Kenapa? Iya, ndak usah sok-sokan langsung mari ngaji langsung Arab. Panggilannya Ammah, aduh setelah langsung bule, bude, itu malah api, salah, pantas menyesuaikan bentuk hidung itu. Iya, jadi cek pantas gitu. Walaupun kalau panjenengan mau seperti itu ya tidak apa-apa juga, iya. Cuma kan terkadang kita perlu menyesuaikan keadaan di lingkungan supaya tidak terkesan eksklusif, ekstrim, eksklusif. Iya, biar tidak terlalu kelihatan es krim.
Dikisahkan tentang seorang pangeran Arab yang diberi kunyah Abu Hamzah. Ia menikahi seorang perempuan dan sangat berharap istrinya itu melahirkan anak laki-laki. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Bu. Orang-orang Arab itu wabil khusus itu lek duwe anak lanang. Sampai dalam Quran dibilang apa? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Itu disebutkan dalam Quran. Kalau orang Arab jahiliyah itu diberitahu anakmu wedok, kan zaman dulu tidak ada USG segala macam kan, sehingga anak itu betul-betul apa? Surprise, laki atau perempuan, walaupun bisa diprediksi lah. Oh, lek wetengi lonjong, lek wetengi lebar. Ya itu kan cuma prediksi kan belum tentu juga. Nah, sudah, kalau mereka diberitahu ternyata anak yang lahir adalah perempuan, walla wajhuhu muswaddan, mukanya langsung cemberut. Wa huwa kadzim, dalam keadaan orangnya kecewa. Karena kepinginnya punya anak apa? Laki. Padahal namanya anak karunia dari siapa? Allah. Allah mau kasih laki, Allah mau kasih perempuan, terserah kepada siapa? Allah udah ada urusan laki perempuan kan, tetap anak menjadi apa? Estafet kebaikan dari orang tua. Bahkan kalau anaknya perempuan dibilang sama Rasulullah, kalau punya 3, dididik dengan baik, dinafkahi dengan nafkah yang halal, dinikahkan dengan pernikahan yang baik, maka menjadi tameng kedua orang tuanya dari api neraka. Seorang sahabat tidak punya 3, punyanya cuma 2. Ya Rasul, saya tidak punya 3, saya punya cuma 2. Rasulullah bilang, 2 pun tidak apa-apa. Karena intinya hadis ini bukan berapa jumlahnya, tapi Anda tidak membedakan anak laki dan anak perempuan, tetap dididik, dinafkahi, disayangi, dinikahkan. Maka kalau bisa, jaminan terselamatkan dari api neraka. Dia kepingin sekali memiliki seorang anak laki-laki, namun istrinya melahirkan anak perempuan. Nah ini, mulai. Abu Hamzah lalu mengusirnya dari rumah, diusir. Dengar, sabar, Allah. Dengar dulu, ini bukan sinetron Indosiar. Sehingga sang istri mencari tempat lain untuk tinggal di samping rumahnya. Karena diusir, dia cari tempat di samping rumah tersebut. 1 tahun berlalu. Ketika sang istri sedang menidurkan anak perempuannya dengan beberapa bait syair dan melantunkannya, jadi didendangkan. Nah, dia baca syair tapi dibacanya itu ada intonasinya seperti lagu. Mengapa Abu Hamzah tidak menjemput kita? Hanya karena marah. Bukan anak laki-laki yang terlahir dari rahim kami. Demi Allah, semua itu bukan pada kuasa kami. Jadi lanang wedok itu bukan keinginan saya. Kami hanya mengambil apa yang Allah beri. Keesokan harinya, ketika suaminya mendengar, loh kok istriku begitu ya. Jadi istrinya tetap sabar, ridho, tenang. Maka besoknya Abu Hamzah pergi menuju rumah tempat tinggal istrinya tersebut. Kemudian sang istri memberinya pelajaran tentang ridho dan keimanan. Ia mencium kepala istrinya dan ia ridho dengan anak perempuannya, ridho dengan apa yang telah Allah berikan untuknya. Itu loh Bu. Jadi jangan gampang putus asa. Ini lihat ya. Bukan cuma sehari 2 hari, setahun. Kaset. Bayangin Bu, setahun. Ya memang itulah, disitulah intinya sabar itu. Sabar itu kenapa sih Bu? Berat itu kenapa? Ya kadang-kadang kita tidak tahu endingnya sampai kapan ya. Coba tahu endingnya kapan, saya iso dinteni. Bahkan kalau panjenengan punya kalender, saya iso dicoreti. Oh kurang telung dino, kurang rong dino, meneh. Kalau ada endingnya kan enteng. Maka sabar itu menjadi istimewa justru ketika Anda tidak tahu ujungnya di mana. Maka Allah itu ya memang cinta betul sama orang yang bisa sabar. Karena dalam keadaan Anda tidak tahu, tapi tetap Anda sabar, Anda husnudzon kepada Allah dan Anda ridho. Baik, sekarang bab yang berikutnya. Ya mau dibaca apa enggak? Enggak usah wis. Bu Tiara boleh apa enggak dibaca? Bu Tiara khatam ini. Poligami dalam Islam. Sip, kita baca aja ya. Panjenengan enggak usah hahu-hahu, enggak usah protes, pokoknya diwoco ae. Nanti kita akan baca begini Bu.
ada minimal 8 hikmah poligami. Jadi minimal nanti ada 8 ini menjadi gambaran buat panjenengan. Ternyata poligami itu ya gak elek-elek seperti yang dibayangkan gitu. Kenapa sih kok terkesan jelek? Gara-gara berita yang masuk itu kan poligami yang memang di-framing oleh media gagal, ya enggak? Sehingga poligami yang sukses itu tidak terekspos. Kalaupun terekspos, panjenengan wis terlanjur nutup jendela, gak iso, elek pokoknya gak iso, api, elek, salah api, elek, rano. Nah, tak bukakan YouTube ya. Nah, YouTube. Anda tahu pengusaha showroom mobil di Tulungagung? Sabar, tenang, gak usah bingung. Kok tahu? Ngikutin juga jangan-jangan, bahaya nih. Itu kalau nama di YouTube-nya itu nama showroomnya Kacung Motor, K spasi strip gitu Cung. Ini mumpung tidak ada YouTube ini. Ardi ke Bromo dia. Sudah, dia punya istri. Singkat cerita wes ya. Kalau cerita panjangnya saya ada tapi tidak mau saya ceritain. Kita ceritakan apa yang beliau tunjukkan saja, cek kesannya bukan riba kan. Dia punya istri 2, istri pertama dan istri kedua. Karo nih, masya Allah. Lah kok ayu nih, astagfirullahaladzim. Baik, saling menyayangi, ribut. Masya Allah. Ya kalau cantiknya ya relatif lah ya, karena namanya perempuan ya mesti cantik. Sudah. Baru berapa hari yang lalu saya tidak sengaja tadi pagi buka keluar di beranda YouTube saya. Ternyata istri yang bahasanya mbok wek gitu tulisannya, mbok tuwek gitu tulisannya. Padahal dia nom. Itu umroh. Diantarkanlah sama si suami dan istri keduanya. Mbok nom. Itu rangkulan di bandara terus mbok nom itu nangis. Tak pikir ya Allah. Kapan istri saya berangkat umroh yang pertama terus istri keempat nganteri gitu. Heboh ibu-ibu, insya Allah. Langsung pengajian saya sepi kan, uangnya belas. Lebu, saya tanya ke Bu Yok kan jadwal saya ngaji hati. Iya Ustaz, mana jamaahnya kalau tinggal Bu Yok ini sama? Enggak tahu Ustaz, ada apa ini ibu-ibu ini? Di Pari Kediri ada satu Ustaz, saya tidak perlu nyebut namanya, karena dulu juga sering isi di Malang. Sudah, setelah tahu ternyata beliau itu istrinya lebih dari 1, jamaah. Saya itu bukan 1 orang, 2, habis jamaah. Saya kok jadi takut baca ini. Kita lewati aja wes ya, bab berikutnya. Langsung ya, bab jenazah ya. Ada. Kita baca. Salah satu hikmahnya apa, Bu? Salah satu hikmah poligami itu. Ini kita ngomong ilmu ya. Kita ngomong ilmu. Jangan sampai masuk emosi ilmu. Salah satunya gini. Ada kisah dalam rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, di mana kedatangan suami itu begitu dinantikan dan begitu ditunggu-tunggu. Istri itu nyambut harinya bersama suami itu dengan penuh rasa antusias. Karena apa? Suaminya tidak setiap hari berada di sebelahnya. Maka ketika direkam aja bagus ini, Anda keluarin HP Anda semua ya. Sudah. Maka ketika dia dapat jatah malam ini malamku bersama suami, maka dia akan totalitas, rumah dibersihkan, badan dibersihkan, disambut dengan baik. Coba kalau suami tiap hari di rumah. Astagfirullahaladzim. Coba bojoku ini. Ini disentak ya tuh, gak disentak kok banget. Nah, coba suami Anda istrinya 2 gitu. Maka Anda akan menantikan betul kapan ya dia datang ke tempatku. Sehingga pelayanan itu akan semakin maksimal. Tidak kepingin. Ya sudah, saya cerita kok. Loh, Anda jangan merasa dipaksa. Aku naik cerita toh. Sudah, kita bilang sekarang. Hukum poligami dalam Islam.
Dalam Islam, hukum poligami adalah fardu ain, wajib. Mana ini yang saya baca ini? Enggak ada dah. Lalu terus siapa yang bilang wajib tadi? Ibu-ibu yang enggak bawa buku bingung, wajib. Yang bawa buku, Ustadz ngawur, ngarang. Enggak ono padahal. Sudah serius, astagfirullahaladzim. Baik. Kaget Anda ya? Oh enggak. Oh iya kaget. Kalau wajib betulan Bu, saya sebagai suami kan terbebani Bu. Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hukum-hukum yang disyariatkan Allah senantiasa kaya dengan hikmah. Itu pasti, itu kita yakini ya. Setiap aturan Allah pasti mengandung hikmah. Syarat dengan manfaat untuk hamba-hambanya dan pasti menjauhkan seorang hamba dari kemudharatan dan keburukan. Terkadang manusia dapat menangkap hikmah. Ini pengajian saya di mana belakangnya Lafalet itu? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Jadi Mahakam, Al-Mu'minun Mahakam. Jadi ada ucapan dari Ibnul Qayyim, hikmah dalam syariat pasti ada. Tapi ketika hikmah itu belum terbuka di dalam suatu syariat yang merupakan sesuatu yang bikin Anda merasa terbebani, tapi belum ketemu hikmahnya apa, maka kata Ibnul Qayyim apa? Yang dimajukan adalah sisi ubudiyahnya. Aku ini seorang hamba dan Allah adalah Tuhan. Maka mau tidak mau, tahu ataupun tidak, ketemu ataupun belum hikmahnya apa, yang penting saya punya kewajiban untuk tunduk. Itu kata Ibnul Qayyim. Walaupun kata Ibnul Qayyim, kalau ngomong hikmah pasti ada. Tapi selama hikmah itu belum diketahui, yang dimunculkan apa? Wajibnya kita untuk tunduk di bawah aturan Allah. Nah, termasuk poligami ini. Mungkin panjenengan mungkin mengingkari nanti yang kita baca mengenai hikmahnya. Orang penting, orang masuk akal, orang memper, orang sudi, mungkin. Tapi minimal bentuk ketundukan Anda kepada Allah itu yang dinomorsatukan. Nah, maka ibu-ibu bukan nolak, bukan. Tapi apa? Belum mampu. Jadi itu bahasanya perempuan kan begitu. Lek nolak syariat kan tidak mungkin. Wong panjenengan sudah ngaji kan? Kan tidak mungkin nolak syariat. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa. Ya ngomong aja sama suami, Mas. Memang saya tidak kuat, Mas. Ojo, Mas. Gak kuat. Daripada rumah tangga rusak, daripada kita berdosa, daripada rumah tangga hancur, sudah usahlah, Mas. Terus suami bilang, oke, saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Nah, maka untuk ngomong poligami itu, Bu, itu kesiapan. Selama istrimu belum dididik untuk siap, ya berarti kamu belum siap untuk itu. Senang. Jadi kalau ada istri yang masih nolak, itu berarti tugasnya suami sekarang bukan memaksakan dia untuk menerima poligaminya, tapi mentarbiah istrinya supaya dia bakal menerima dengan cara yang baik. Maka selama istri masih menolak, berarti tugasmu kudu rabi maneh. Tugasmu apa? Yo didikan dulu dia supaya imannya tertata, ibadahnya baik, akidahnya kuat, sehingga ketika nanti datang waktunya, dia sudah dalam keadaan siap. Jangan sekarang kan ujuk-ujuk mainin. Ngerti ujuk-ujuk? Kenapa? Istrinya sudah ngaji, sudah tahu, tapi tetap suaminya tidak mau. Ya kan penolakannya karena belum siapnya tadi. Orang itu tidak setiap yang berilmu pasti siap loh, Bu. Panjenengan belajar poligami sekarang ini belum tentu menjadikan Anda setelah kita baca selesai kemudian Anda langsung ngomong, Mas, ayo Mas, radio mana Mas? Aku ngaji kok Mas. Ya kan belum tentu juga. Banyak orang teori ngerti tapi praktek belum bisa. Nah, sudah. Allah Ta'ala pasti memberikan hikmah dari setiap syariatnya. Tapi terkadang manusia belum dapat menangkap hikmah itu yang disyariatkan Allah kepada mereka, namun tidak untuk sebagaimana sebagiannya yang lain. Jadi gini, ada orang yang sudah mengerti hikmahnya, untuk orang lain mungkin belum
Belum ketemu hikmahnya apa. Contoh, ini mohon maaf sekali ya, ini kita contohkan. Salah satu ustadz yang terkemuka nikah lagi. Karena dia termasuk ustadz yang sering muncul di televisi, akhirnya istrinya digerutuk buat, oh enggak usah nyebut nama. Enggak usah lah, saya udah nyebut lah kepanjangan ngomong mana. Enggak usah. Langsung loh, otomatis loh perempuan itu ya. Langsung. Wes waktunya habis lah, enggak usah. Sotok saya rintek pahala saya ini entek, bahkan ojo entek, lumayan lah entek. Ini malah ya Allah, torok ini pahala kemarin katut pisan ini. Sudah, akhirnya sang istri apa? Digerutuk oleh wartawan. Namanya istri loh, ya tentu kan berusaha menguatkan diri, berusaha apa? Menjaga kehormatan suami. Dia berusaha senantiasa positif kan begitu, walaupun ya namanya perasaan kan kayak iso digoro ibu ya. Dia ngomong, oh alhamdulillah, berarti Allah sedang mengajarkan kepada saya untuk menomorsatukan Allah, untuk tidak menjadikan suami itu segalanya. Allah memberikan kepada saya waktu lebih banyak untuk mengabdi kepada Allah, di mana pada saat itu suami berada di rumah istrinya yang lain, sehingga saya lebih fokus untuk baca Quran, saya lebih fokus untuk murojaah hafalan. Bagus dah. Nah tapi kan lundai sampai situ kan bagus bu, tapi kan hikmah yang beliau dapatkan belum tentu panjenengan bisa menangkap itu kan. Nah maka satu orang dengan yang lain belum tentu sama. Maka sampai di situ Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i itu bilang begini, saya tahu poligami itu syariat, tapi kata Imam Syafi'i, wa ana uhibbu an yakuna lirrajuli imra'atan wahidah. Tapi saya lebih nyaman, kata Imam Syafi'i, kalau seorang laki-laki itu istrinya satu saja. Allah. Oh tiba-tiba nyaut itu loh. Dari tadi tenang loh, tenang, diem, pas gila betul. Sekacau. Kenapa Imam Syafi'i condong seperti itu? Imam Syafi'i mengatakan apa? Lebih selamat, lebih ringan, lebih mudah, dan lebih aman. Selamat, ringan, mudah, aman. Karena dibilang kan nanti di hari kiamat orang yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia tidak berbuat adil di antara mereka, maka nanti sampai di hari kiamat bagaimana? Jalannya miring. Ada seorang laki-laki serapopo miring seperti lurus. Lo Anda kira miring itu enteng? Miring itu kan ciri kejelekan, ciri keburukan, ciri kecelakaan. Maka yo bukan cuma diistilahkan sengkleh tok, tapi itu apa? Itu adalah semacam isyarat bahwa kamu akan celaka gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu sekalian, kalau memang suami panjenengan beristri lebih dari satu, tulungono, jangan diberatkan, kesian. Tulungono dalam artian apa? Wis lah, bantu dia untuk bisa bersikap adil. Ya mudah-mudahan lah ya, Allah mudahkan buat panjenengan untuk bisa menerima itulah ya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Boleh Bu. Boleh. Nah. Ibu Herti yang suka membawakan minuman itu. Bu Herti ya. Sudah agak lama, hampir 1 tahun sakit kanker rahim. Allahu Akbar. Irna sakit kanker ovarium, itu tumor otak dan dia Saya minta tulisannya itu. Ini bagus. Saya Bu sudah hampir 2 tahun yang lalu. Waktu itu ada sekretaris Majelis Taklim Al-Mubarak yang beliau sempat ke rumah saya waktu anak saya meninggal, beliau datang, waktu lebaran beliau datang. Semangat orangnya itu energik. Ternyata 2 kali pengajian tidak muncul. Saya tanya ke Bu Zahra kok saya tidak ingat namanya. Butari. Saya tidak tahu namanya Butari itu. Saya tanya Bu Zahra, mana ibu yang biasanya di sini duduk di sini? Bu Zahra, oh sekretaris Ustadz Butari. Lagi di rumah sakit kena kanker usus soalnya. Kanker darah.
Terus setelah kejadian itu saya bikin video. Karena memang sekarang Bu, nun sewu nggih, penyakit itu cuma satu, nasib. Bukan gara-gara gaya hidup Bu. Nasib. Terakhir apa? Nasib. Banyak orang hidupnya tertib, bersih, makanan juga terjaga. Tapi memang Allah berkehendak, iya enggak? Nah maka saya bikin video, ojo khawatir. Sakit itu tidak mempercepat ajal. Jangan Anda pernah mikir kena kanker langsung kepikiran kuburan. Enggak, dengan ataupun tanpa kanker, kalau ajalnya datang ya bakal mati. Karena orang yang sakit kanker dulu, saya punya jamaah haji, itu telepon saya hampir 2 jam. Namanya Bu Cucu, orang Bandung. Saya kalau ke Bandung mesti dijamu beliau makan. Anaknya baik sama saya, suaminya baik, beliau juga baik. Orangnya kalem sekali, orang ngaji. Orangnya juga memang Bandung kan ciri khasnya apa ya, rotok sing kalem, kalau ngomong aduh teh kayak gitu ya. Sudah baik, telepon yang ditakutkan cuma satu, Ustaz, saya sudah bikin pagar di kuburan keluarga Ustaz, itu kuburan belum pernah dipakai. Saya langsung ngomong ke suami, cepet-cepet pagerin kuburannya, bersihin, rapiin. Terus saya bilang, nanti saya minta kuburannya begini. Saya bilang, Bu Cucu, tidak ada kaitannya antara kanker dengan mati, itu tidak ada. Bu Cucu yang yakin, Bu Cucu sembuh, saya bilang. Pokok saya ingetin, akhirnya saya bikin video. Yang intinya di video itu, sakit itu Bu, sapaan dari Allah. Sakit itu penghapus dosa. Orang yang sakit kalau dia sabar, meninggikan derajat. Orang yang sakit itu doanya mustajab. Orang kalau sama Allah diingatkan lewat sakit, Allah mengingatkan dia untuk diberi kesempatan tobat, istighfar. Kalau ada salah sama orang, bisa punya kesempatan minta maaf. Iso noto awak, noto diri, sehingga kalaupun nanti kematiannya datang, siap semuanya. Dan bukan karena kankernya itu panjenengan meninggal, tapi karena ajal. Banyak orang, bahkan di Malang ini kejadian. Riwariwis 2 sahabat nganter temennya kemo, perempuan nganter. Anda tahu yang meninggal duluan? Yang nganter. Tidak ada sakit, tidak ada apa. Meninggal duluan. Sampai yang sakit kanker itu nulis status itu. Nulis status. Ya Allah, dulu malah dia yang menguatkan saya, kamu tidak mungkin mati loh, kok malah yang temennya. Coba, di sini tidak ada urusan. Maka insya Allah ya ibu-ibu ini ya, Bu Heti, Bu Irna, Buria, mudah-mudahan ya semuanya oleh Allah. Yang nomor 1 dulu, Allah kasih sabar. Nomor 2, Allah jadikan mereka senantiasa ridho dengan setiap ketetapan Allah. Kemudian sama Allah, sakitnya itu dijadikan penggugur dosa dan peninggi derajat. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup kemungkinan Allah berikan keajaiban dengan doa kita bersama. Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk ibu-ibu tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Syafahumullahu syifaan ajilan ghairu ajil. Ini nanti saya bisa jadi bahan ini Bu. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.